Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, Ibu Siti Fatimah SEMM selaku dosen pengajar mata kuliah Perilaku Organisasi. Nama saya Deiva Nestiza Afilia, NPM 19113220215334, jurusan Manajemen, kelas reguler pagi Banjarbaru, semester 4. Bab 9. Judulnya Konflik dan Negosiasi. Konflik ini dapat diartikan sebagai perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. A. Konflik dapat menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, berdasarkan pelakunya. Kedua, berdasarkan penyebabnya. Tiga, berdasarkan akibatnya. Konflik dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu pertama, pandangan tradisional. Jadi, pandangan tradisional atau the traditional view. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. Kedua, pandangan hubungan manusia adalah atau the human relation view. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik ini dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Nah, konflik ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar kelompok. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat, gunanya agar mendorong peningkatan kinerja di dalam organisasi. Dengan kata lain, konflik ini harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi. Tiga, pandangan interaksionis atau the interactionist view adalah pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini,
konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan, sehingga tiap anggota di dalam kelompok tetap semangat, kritis diri, dan kreatif. B. Negosiasi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Yang bersengketa. Proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberikan atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak. 2. Penyesuaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak. Ada 4 alasan terjadinya konflik antar kelompok. Yang pertama, saling ketergantungan. Antara satu pihak dengan pihak yang lain itu saling membutuhkan, saling membantu. 2. Perbedaan tujuan. Jadi, kalau tujuan yang ingin dicapai tiap kelompok itu berbeda, penyebabnya ya terjadi konflik. 3. Perbedaan persepsi. Kalau pendapat tiap pihak itu berbeda, terjadi konflik. 4. Tuntutan yang meningkatkan spesialisasi. Punya keterampilan dalam bidangnya yang lebih spesifik, khusus, atau ahli. C. Saling pengertian antar kelompok. 1. Pengaruh konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena tiap-tiap kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. 2. Hubungan antar kelompok, jaringan, dan koalisi. Menghubungkan pihak yang satu dengan yang lain. Peran ganda. Seseorang, kelompok yang mempunyai hubungan ganda dengan perusahaan atau organisasi lain. Peran khusus. Peran khusus manajemen. Manajemen yang mempunyai kepentingan sendiri dalam perusahaan atau organisasinya. 3. Negosiasi. D. Cara mengatasi konflik. Menurut Nader dan Todd, dalam sebuah bukunya, The Disputing Process Law in 10 Societies, yaitu A. Bersabar atau lamping, B. Penghindaran atau avoidance, C. Kekerasan atau paksaan, coercion, D. Negosiasi atau negotiation, E. Konsiliasi atau
conciliation. F. Mediasi atau mediation. G. Arbitrasi atau arbitration. H. Peradilan atau adjudication. Mengatasi konflik antar kelompok dengan cara berunding atau negosiasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Kelompok negosiasi, yaitu terjadi bila mana pekerjaan satu kelompok tergantung pada kerjasama dan tindakan kelompok, bukan bekerja sendiri-sendiri. 2. Tugas sebelum berunding, yaitu dengan cara memahami pihak lain dan mengetahui semua pilihan. Sekian yang dapat saya jelaskan di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Stay healthy, jaga jarak, tetap